Pernah nggak sih, di tengah hari yang sibuk, tiba-tiba ada satu detik di mana kamu berhenti dan mikir, sebenarnya aku ini lagi ngejar apa sih? Kita hidup di dunia yang serba cepat. Semua orang berlomba-lomba menjadi si paling produktif, si paling sibuk, dan si paling berhasil. Sampai kita lupa menikmati perjalanan itu sendiri. Dan akhirnya muncul satu pertanyaan sederhana. Is the world really that busy, or is it my mind that never truly rests? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi justru itulah yang menjadi pertanyaan inti dari buku The Things You Can Only See When You Slow Down dari karya Haemin Sunim. Halo, aku Devira. Kali ini aku akan bahas karya oleh Haemin Sunim, seorang Zen Buddhist teacher yang percaya bahwa peace isn't something you find outside. It's something you cultivate within yourself. Dan mungkin itulah yang menjadi pelajaran yang kita butuhkan. Your mind creates the world you experience. Ada satu kalimat dalam buku ini yang menurutku sederhana tapi sangat powerful. When your mind rests, the world rests. Saat pikiranmu beristirahat, dunia pun akan ikut beristirahat. Seringkali kita berpikir bahwa penyebab stres itu adalah pekerjaan, kuliah, kemacetan, atau orang-orang di sekitar kita. Padahal belum tentu. Haemin Sunim menjelaskan bahwa the world is merely a reflection of your mind. Ketika hati dipenuhi kecemasan, segala sesuatu akan terus terasa mendesak. Hal-hal kecil menjadi masalah besar, kesalahan kecil terasa seperti kegagalan. Sebaliknya, ketika pikiran kita tenang, dunia yang sama bisa kerasa jauh lebih ramah. Saat merasa cemas, pikiran kita hampir selalu sedang berada di masa lalu atau mungkin di masa depan. Kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, atau kita takut pada sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Masa lalu itu tidak bisa diubah, dan masa depan belum tentu datang. Yang ada hanyalah hari ini. You are not your feelings. Ini mungkin menjadi salah satu bagian terbaik dalam buku ini. Berapa kali kita berkata, aku gagal, aku bodoh, aku gak cukup baik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah we're just feeling disappointed. Perasaan itu nyata, tapi they don't define who we are. Haemin Sunim itu mengibaratkan emosi seperti awan. They come, they stay, and eventually they pass. Semakin kita melawan emosi itu, semakin lama ia bertahan. Dan jangan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Emosi itu perlahan kehilangan kekuatannya. Mungkin inilah yang disebut mindfulness, bukan menghilangkan perasaan, tapi kita belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Stop waiting for the perfect moment. Berapa banyak mimpi yang harus kita tunda karena merasa belum siap, belum cukup pintar, belum cukup kaya, belum cukup percaya diri. Padahal life doesn't work that way. Karena kesempatan itu tidak akan selalu datang dalam keadaan yang sempurna. We get to grow, we get to explore, and we get to surprise ourselves. And if you wait until you feel 100% ready, you might already be too late. Keberanian itu datang setelah kita melangkah, bukan sebelumnya. Joy live in ordinary moments. Ada satu kebiasaan kita yang tanpa sadar membuat hidup terasa membosankan. Kita selalu berpikir bahwa kebahagiaan itu ada di tujuan berikutnya. When I graduate, when I get promoted, when I earn more money, when I finally buy that thing, then I'll be happy. But what if happiness has been quietly waiting for us in the ordinary moments? Haemin Sunim bahkan mengatakan, life isn't made only of extraordinary moments. Sebagian besar hidup kita justru diisi oleh membaca buku, menikmati secangkir teh hangat, mendengar suara hujan, bercengkerama, dan semakin kita hadir di momen sekarang, semakin kita menyadari bahwa when you slow down, you discover that life has been waiting for you. Slowing down isn't about doing less. It's about being more present. Lebih hadir,
lebih sadar, lebih menikmati apa yang sebenarnya sudah kita miliki hari ini. Karena seringkali kita sibuk untuk mengejar kebahagiaan yang jauh berada di depan. Padahal kebahagiaan itu sedang duduk diam di samping kita and waiting to be noticed. Please remember, the things you can only see when you slow down. Karena terkadang, the slower we move, the more deeply we get to experience life. Selamat membaca The Things You Can Only See When You Slow Down karya Hamin Sunim. Sampai bertemu di Semeru berikutnya. Bye-bye.